Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa dimanapun berada kali ini. Masih bersama saya Mustar Manurung. Dan kali ini kedatangan tamu kita yang terhormat, Ustadz Dr. Andus Khalifah Muhammad Nurdin bin Haji Said Ismaun. Dan juga didampingi Pak Kadus Sofyan ya. Kemudian di samping beliau siapa? Khalifah Ridwan. Oke, selamat malam rekan-rekan yang sudah hadir, menyempatkan waktu hadir di studio kita pada malam hari ini, berbincang, ini mengungkap sejarah bersama beliau, bersama Ustadz Muhammad Nurdin. Selamat malam Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, alhamdulillah. Nampaknya menghilang juga, lama-lama nggak nampak di Panipahan, kemana aja arah? Oh, saya sebenarnya sekarang udah pindah ke Kubu mulai tahun 2011. Namun demikian ini kampung kita, Panipahan, khusus sampai niat. Ada penting-penting keperluan seperti haul, meninggal, sakit, anak keluarga, saya tetap datang. Tetap datang ke Panipahan. Iya. Baik Ustadz, dan kali ini mungkin perlu juga kita mengungkap sejarah Pak Ustadz. Mungkin ada yang belum tahu sejarah, bahkan kita mengenallah almarhum ayahanda Ustadz. Bisa nggak diceritakan sejarah singkatnya tentang beliau masih hidup, kemudian beliau sempat mendirikan rumah suluk, sejarah-sejarah beliau lah, sejarah singkat atau memang secara mendetail, bisa nggak Pak Ustadz ceritakan sejarahnya berdiri rumah suluk di Sungai Sapinian atau sebelum-sebelumnya? Ya. Terima kasih Adinda Mokhtar Manurung. Oke. Di awalnya berdiri namanya Surau Tepeki Ziyadah pada tahun 58. Itu didirikan oleh atuk kami, Tuan Syekh Ismaun bin Labai Usul. Itu berlokasi di Sungai Sarang Buaya. Di Sungai Sarang Buaya ya? Oke. Ya, Panipahan. Kemudian pada tahun 62 itu disebabkan situasi kondisi di Sarang Buaya itu sudah hampir bibir sungai, maka dialihlah surau tersebut ke Sungai Sampai Niat sampai sekarang. Artinya dari Sungai Sarang Buaya langsung dipindah atau dialihkan? Dialihkan. Di Sarang Buaya dulu udah didirikan rumah suluk? Sudah ya? Tapi mursyid suluknya itulah atuk kami, namanya Tuan Syekh Ismaun bin Labai Usul. Oke, baik. Iya. Di Sungai Sarang Buaya pada tahun 58. Oke. Iya. Kemudian dipindahkan rumah suluk itu pada tahun berapa? Tahun 51. Masih beliau lagi, masih atuk Ustadz lagi? Masih beliau lagi. Masih atuk Ustadz ya? Iya, masih atuk kami yang jadi mursyid guru suluknya. Beliau masih guru suluk? Oke. Kemudian setelah beliau? Ya, setelah beliau meninggal, digantikanlah oleh ayah kami. Ayahanda sendiri? Iya, ayah kami. Tuan Syekh Ismaun. Sebab beliau itu pertama anak jasmani rohaninya, khalifah dia, digantikanlah. Oke. Digantikan oleh ayahanda Muhammad Ismaun ya? Haji Said Ismaun. Haji Said Ismaun mengganti beliau. Iya. Pada tahun? Per tahun 19
72. 1972 ya. 72. Saya masih kecil, masih SD lagi. Masih SD. Iya. Artinya mulai beliau memimpin sebagai mursyid ya. Mursyid suluk. Pada tahun 1972. 72 silam. Iya. Mulai dari itulah iya. beliau memimpin sebagai guru persulukan. Iya. Kemudian sepengetahuan Ustadz lah, mungkin lebih tahu juga lah sejarah beliau. Ada berapa murid beliau? Kalau jumlah pastinya kita nggak tahu lah ya. Nggak tahu, oke. Tapi dari kakek kami, sampai orang tua kami, sampai mursyid ketiga, keempat, sekarang ini puluh ribuan murid dan khalifahnya itu bertebar di mana-mana pelosok. Bahkan dari Dumai ada, dari Malaysia ada, dari Sumatera Utara ada. Iya. Artinya sudah termasuk tidak hanya muridnya asli orang Panipahan ya kan? Iya, tidak. Luar Panipahan. Luar Panipahan. Iya. Oke. Beliau wafat pada tahun 2002. Pada tahun 2002. Iya. Kemudian setelah wafat pengganti beliau siapa waktu itu? Iya, adik kami, Tuan Khalifah Ahmad Qasim. Oke. Iya. Itu pengganti beliau. Pengganti beliau, termasuk mursyid Sulu yang ketiga. Oke. Itu sejarah berdirinya Rumah Suluk tadi dari Sungai Sarangbuaya ke Sungai Sampinian. Iya, benar. Awal pertama memimpin adalah Atuk dari kami. Dia dari Pak Ustadz lah kan. Iya. Kemudian langsung ayahanda Pak Ustadz. Iya, benar. Kemudian setelah wafat dipimpin oleh Abang Da. Adik kami. Adik ya. Adik kami, Khalifah Muhammad Qasim almarhum. Oh, beliau yang memimpin. Iya. Kemudian setelah almarhum dia dipimpin lagi. Ini yang sekarang abang kami yang tertua hidup, Khalifah Muhammad Bashir Haji Said Ismaun sampai sekarang tahun 2022 ini. Itulah. Oke. Jadi begini, saya ringkaskan Bung Muhtar. Pimpinan Mursyid Suluk Sungai Sampinian itu 4. Pertama atuk kami tadi, Tuan Syed Ismaun, ayah kami Tuan Syed Said Ismaun, kemudian adik kami almarhum Tuan Khalifah Qasim Ismaun, kemudian sekarang abang kami yang tertua, Tuan Khalifah Ahmad Bashir Haji Said Ismaun. Itulah Mursyid Suluk yang sekarang sudah 4. Iya. Artinya Rumah Suluk Sungai Sampinian itu sudah 4 ya? Sudah 4. Kemudian kita pernah juga mendengar karomah lah yang pernah itu, artinya tidak asing lagi lah ya kan, tidak asing lagi di telinga kita. Bahkan saya pun pernah mendengar. Mungkin bisa nggak diceritakan apa saja yang menjadi ada juga menjadi pertanyaan kita ya kan? Iya, mungkin benar. Bisa nggak diceritakan sedikit? Insya Allah Abu Muhtar. Iya. Kami siap untuk menceritakan itu ya supaya diketahui lah ya. Pertama merupakan karamah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Pertama pada tahun 1981 ya, patroli Belawan sedang berada di lautan lepas Panipahan, dihantam oleh badai yang sangat besar, dahsyat lagi sangat dahsyat, bahasa kitanya sangat dahsyat. Tahu-tahu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kapal tersebut hampir tenggelam. Datanglah Allah Taala, itu suatu pertolongan. Nampaklah oleh
komandan patroli angkatan laut itu namanya Haji Abdul Halim Peltu. Ya, komandan Kopat, komandan angkatan laut itu dari kapal yang tadi. Iya, dari kapal. Ya, namanya Haji Abdul Halim almarhum. Oke. Nampaklah wujud almarhum pada waktu itu. Pada waktu itu iya benar. Okay, ya. Duduk di haluan. Ya. Sambil menimba air pakai alat timba. Jelang-jelang lebih kurang setengah jam, 30 menit. Kapal yang hampir tenggelam itu selamat dan airnya kering. Lalu Kopat tadi, Komandan Patroli Angkatan Laut Haji Abdul Halim ini menanyakan, Assalamualaikum Tuan, Waalaikumsalam. Pada waktu itu? Ya, pada waktu itu. Di laut tuh? Iya, ya, iya. Okay. Assalamualaikum Tuan, salam. Siapa nama Tuan? Ini Haji Said. Di mana tinggal? Di Sungai Sampai Niat. Panipahan. Panipahan, iya. Sebenarnya orang tua kita, kami itu sedang bersuluk di Gunung Selamat pada Tuan Syekh Ibrahim Dalimunte. Tidak di rumah. Artinya pada waktu itu beliau masih di dalam persulukan lah ya? Iya. Sedang bersuluk. Iya, di Gunung Selamat. Di Gunung Selamat. Iya, salah seorang tuan guru, salah seorang murid Tuan Guru Tuan Syekh namanya Tuan Syekh Ibrahim Dalimunte. Oke, baik. Pada waktu itu tahun berapa, ingat tak Pak Ustadz? Tahun 81. Waktu kapal tenggelam itu? Iya. Bisa berkembang cerita itu waktu itu? Iya. Bapak Abdul Halim itu datang ke rumah kami. Menceritakan. Menjumpai almarhum gitu? Iya, benar. Jumpai. Sebab waktu di laut ditanya ya kan? Iya, ditanya. Di laut ditanya tinggalnya di mana kan itu? Iya, saya masih kecil. Ya, ibu saya nanya. Almarhum ibu saya, Saripah binti Kantan. Ya, Bu, ini benar Pak rumah khalifah saya? Benar, ya saya kan belum apa lagi, belum haji. Ya. Iya. Ada apa Pak? Saya mencari dia. Langsung ibu saya nanya. Ya, suami kami sedang sulut di Gunung Selamat. Arti waktu itu almarhum tidak berada di tempat? Tidak. Oke, baik. Ya. Kemudian Abdul Halim Kopat tadi pergi ke Gunung Selamat. Artinya langsung menuju ke Gunung Selamat. Iya. Menemui beliau. Enggak bisa ketemu. Sudah pulang ke Panipahan? Belum. Namanya apa? Kisara apa namanya, dekat Tanjung Balai. Tanjung Balai lah. Tanjung Balai. Apa namanya, dekat Tanjung Balai sana. Nah, waktu itu kan orang ke Tanjung Balai kan naik apa? Naik kapal Koprah Kelapa. Pada zaman itu ya. Zaman itu nggak ada speedboat, sekarang nggak ada. Udah. Beliau itu sampai Tanjung Balai dan orang tua saya sudah pulang ke Penipahan. Jadi ketemunya sama orang tua kita itu di Sungai Sampai Niat. Artinya komandan tadi masih kembali ke Penipahan? Iya. Tetap menemui. Iya. Ada jarak berapa hari kemudian waktu itu? Ada seminggu. Prosesnya. Pada waktu itu ya? Iya. Apalah kira-kira yang beliau sampaikan pada waktu itu? Sangat haru. Sangat terharu mengucapkan terima kasih. Iya, terima kasih banyak. Karena kalau tidak beliau menyelamatkan, mungkin kapal yang di Nahoda ini tenggelam di lautan. Iya, tapi kata beliau itu adalah kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertolongannya. Pada waktu itu, pada tahun 1981. Iya. Itulah karomah yang karomah pertama yang diketahui lah ya, yang kami ketahui dan kami kutip. Langsung. Yang lain daripada itu kira-kira ada enggak? Ada lagi 3 lagi. Oke, ya baik. Yang duanya ada orang nelayan yang tinggal di Sungai Daun. Sudah berbulan-bulan itu tidak dapat melaut. Rezeki enggak ada. Ya, sampai pun makan enggak dapat. Ya, pada suatu hari orang nelayan tersebut, orang Sungai Daun itu berkaul, bernazar. Ya.
Ya Allah, ya Tuhanku, berkat keramat doa Haji Said Penipahan, kalau saya nanti ke laut, tolong ya Allah berikan rezeki ikan. Ringkasnya, dia melaut rawe, ya kan? Rawe. Kalau nanti dapat aku ikan yang paling besar, aku akan nazarkan ku kasih sama Atuk Haji. Dia dipanggil Atuk Haji, ya. Ya, dikenal Atuk Haji. Ya. Kita pun masih kecil, cuman kita sudah mengenal beliau lah. Ya. Artinya kita sudah mengenal nama beliau, cuman sejarah beliau kita tidak mengetahui. Makanya pada malam hari ini kita kan ingin tahu juga. Mungkin pemirsa di luar sana pun pingin juga mengenal sosok beliau. Kemudian pada malam hari ini cara kebetulan kita langsung berbincang dengan putra almarhum. Saya langsung ceritakan Pak Ustadz. Iya. Kita lanjut ya. Jadi ini cerita. Di izin Allah Ta'ala dapatlah ikan sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya ikan. Jadi ikan semua ikan sembilang. Dia kan rawe. Kan? Ya, jadi ada nazar dia, kalau ada di antara sembilan yang banyak itu, yang paling besar akan saya sampaikan, sedekahkan. Artinya sebagai apa? Nazar, pembayar nazar. Nah, saking banyaknya ikan itu, tidak ingat ikan terbesar yang itu yang akan diberikan itu juga terjual di Bank Liau. Bank Liau itu pada waktu itu. Iya. Tak ingat lagi. Tak ingat lagi. Kemudian setelah 5 menit ikan sudah terjual. Baru ingat. Bukan. Orang tua kita datang dengan izin Allah Ta'ala. Apa bilangnya? Tok, mana ikan aku tadi? Yang kamu nazarkan itu. Orang itu merasa heran. Kok ada Atuk Haji? Kok tahu? Begitu, Bung Muhtar. Ya. Jadi orang itu, maaf Tok, ikan yang kami nazarkan itu terjual Tok. Jadi beliau langsung lagi menyapa. Enggak hilang. Benar Tok. Sudah kami jual. Coba tengok dalam kong. Bung Muhtar kan tahu di sini. Kong tempat ikan ya. Enggak ada Tok, dah kami cari. Tengok lagi. Tahu dengan izin Allah Ta'ala, ikan yang hilang tadi didatangkan oleh Allah Ta'ala. Ikan paling besar itu. Inilah Tok. Itu katanya. Lalu ia antarkan ikan yang besar dengan almarhum orang tua kita ke rumah. Saya ada itu. Artinya masih menyaksikan lah ya. Iya. Masih menyaksikan kebenaran atau mungkin sama sekali kita pernah juga mendengar kan itu. Yang lain lagi Pak Ustadz? Ada 2 lagi. Masih ada lagi ya. Yang ketiga, dulu kan nggak ada sumur bor, nggak ada. Sumur bor? Nggak ada. Orang jemaah suluk mandi, seramai-ramainya itu di perigi atau ada sumur yang digali manual, ya kan? Iya. Kebetulan malam seminggu itu kering semua. Tempat minuman kering, minuman dari drum-drum, kita penyimpanan drum-drum. Atau mungkin sama sekali pada waktu itu kemarau panjang. Oke, lanjut. Jadi ada khalifah tertua, namanya Khalifah Ingah. Ya, datang dia ke tempat kami tadarus, ya. Orang tua kita duduk situ. Assalamualaikum Tuhan, Waalaikumsalam. Ada apa? Semua tempat-tempat air, sumur sudah kering. Tempat minum enggak ada. Semua kering. Oh gitu ya. Tunggu ya. Saya minta sama Allah Ta'ala. Dia zikir kalimat La ilaha illallah. Sekitar lebih kurang durasi 5 menit. Ya, almarhum. Hatib. Minta sama Allah Ta'ala. Hilang 10 menit setelah itu. Hujan pun turun selebat-lebatnya. Sumur yang kering penuh. Tempat air yang tampung-tampungan itu semuanya penuh. Itulah kami nampak. Kami sedang bertadarus. Maka karamah itu merupakan karamah ketiga atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan saja jemaah Sulu, tapi seluruh masyarakat Penipahan menikmati air hujan itu. Artinya tadi tidak hanya kebutuhan beliau tadi yang membutuhkan air ya, bahkan masyarakat khususnya di Penipahan kekeringan air juga mendapatkan air. Iya benar, Bung menurut.
Oke. Kemudian selanjutnya yang keempat. Ini keempat ini. Oke. Di Penipahan itu kan musim kebakaran sering. Ya kalau dulu rawan kebakaran Rawan kebakaran luar biasa. Karena dulu kita memahami lah rumah di Penipahan ini. Iya. Rapat-rapat. Pertama rapat, kemudian bangunan terbuat dari kayu, bahan baku iya, dari kayu. Iya benar Bung. Jadi pada waktu itu mungkin kita pun paham juga lah Penipahan. Iya. Sempat kadang-kadang 1 tahun sekali kebakaran. Iya betul. Bahkan setahun ada 3 kali. Ada 3 kali. Iya, karena ya memang termasuk rawan kebakaran pada waktu itu. Karena masih rumah-rumah papan. Iya, Bung. Kemudian ada juga kalau zaman-zaman dahulu mungkin ada juga masih memakai atap ya kan? Iya. Oke, baik. Pada tahun berapa kira-kira kebakaran pada waktu itu? Itu 95. 95. Iya. Sudah 95 kita sudah termasuk dewasa juga lah. Iya, sudah. Oke, dilanjutkan ceritanya pada waktu itu. Terjadi sekitar jam 3. Sore. 3 malam. Malam. Iya. Jadi kami ikut menyaksikan itu, kebakaran itu. Ya kan? Api sudah mau sampai ke rumah simpang Bijaksana. Di sana itu ada kedai grosir Sikim, Cina, orang Cina Sikim. Ya. Udah mau sampai sekitar 5 rumah lagi. Ini api menyulang, ya kan? Orang ketakutan. Apalagi pada waktu itu untuk pemadam kebakaran pada waktu itu nggak ada mesin-mesin kebakaran pada waktu itu ya kan? Belum ada. Belum ada. Belum begitu. Ya, belum. Canggih lah ya kan? Ya. Oke. Jadi oleh pemilik grosir nampaklah wujud orang tua kita berdiri pakai serban dan serban yang ada di lehernya dia tanggalkan, dia kipas, dia tebarkan gini. Dah kira-kira 10 menit dia mengibarkan serbannya itu dengan izin Allah Ta'ala, api itu padam semua secara beransur-ansur. Artinya tidak spontan langsung padam tidak, lah ya? beransur lah. Jadi maka selamatlah grosir yang kepunyaan Cina Sikim di Simpang Bijaksana, arah Sampaniat itu. Nah, selanjutnya pagi-pagi Cina itu datang ke rumah. Iya, saya masih ada di rumah. Orang panggil Tuk Haji juga. Tuk Haji, ya. Terima kasih Tuk Haji. Apa? Tuk Haji tadi sekitar jam 5, Tuk Haji berdiri di depan kedai saya. Lalu mengkibar-kibarkan yang ini. Sorban tadi? Ya, serban. Apa jawaban beliau? Bukan saya. Saya di rumah? Saya di rumah, saya di musola. Mulai jam 3 saya di musola. Iya, saya sholat, saya zikir. Itu kerja saya. Padahal korban kebakaran ini tadi jelas beliau kan? Jelas. Kalau tidak mungkin beliau, tidak mungkin mereka mendatangi ya kan? Iya. Itulah. Jadi itu merupakan kalau yang Bung tanya tadi semacam keromahnya ya, itulah merupakan keromah terjadi yang keempat pada diri beliau. Itulah yang kami kutip di masa hidup beliau. Kami sebagai putra beliau, itu kami yang langsung mengutip. Itu sejarah yang pernah lah ya kan? Iya. Artinya semasa hidup beliau kan? Iya. Berarti nama beliau sangat dikenal juga. Bahkan sampai juga ke Malaysia. Iya. Bahkan almarhum sekarang sudah tiada lagi pun menjadi tempat-tempat pembayaran nazar juga di. Iya benar di makam beliau kan ya kan? Iya. Benar. Sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Ya sampai sekarang namanya orang bayar nazar niat. Kemana? Sesuai niat kemana? Makam Tuk Haji Said Penipahan. Itulah yang kita kenal masyarakat Penipahan. Masyarakat pun mengenal seperti itu juga lah. Iya. Bahkan yang datang itu bukan orang awam, bahkan pejabat-pejabat tinggi
pejabat provinsi, pejabat kabupaten, mau musim caleg, mau musim pilkada, pilgub, berdatangan bung. Artinya memohon doa lah Ya kan. itu seperti itulah. Tapi atas izin Allah juga ya kan? Iya ya, izin Allah. Semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang lain lagi kira-kiranya apa yang bisa disampaikan lagi Pak Ustadz tentang beliau? Beliau bukan di Singapura aja punya rumah sulu, bahkan di Batu Tujuh Bagan Sipiapi. Batu Tujuh Bagan Sipiapi ya? Ya, Rokan Hilir. Kemudian di Simpang Binjai Kubu, Jambatan Kubu, Rokan Hilir. Bahkan ada di Sungai Daun. Dan di masa hidup beliau juga ada di PT Meranti, Sumatera Utara, ke Kecamatan Pandai Hilir. Jadi 4 perguruan masulu yang didirikan oleh beliau. Jadi setiap penggantinya melaksanakan seperti ayah kami dulu sampai saat sekarang. Ya, Bung, kira-kira begitulah sejarah ringkas pendirian suluk orang tua kita. Bung Mukhtar. Oke. Oke, baik Pak Ustadz tadi sudah sempat menceritakan panjang lebar tentang sejarah beliau, sejarah singkat beliau. Kemudian mungkin ada pertanyaan di sisi lain pada malam hari ini. Ini kesempatan yang baik bagi saya sendiri pribadi. Tadi Pak Ustadz membilangkan berdirinya Rumah Sulu itu pada tahun 1958. 1958 silam. Iya. Itu tahun yang tidak sedikit ya kan? Iya betul. Kalau menurut Pak Ustadz kondisi Rumah Sulu itu dari awal berdiri sampai sekarang kondisinya seperti apa Pak Ustadz? Baik Bung Mukhtar. Kalau itu yang ditanyakan kami. Karena ini merupakan sejarah. Karena sejarahnya begini, Rumah Sulu itu kan masih ada sekarang kan? Masih ada. Artinya pertanyaan saya pribadi begini, kondisi Rumah Sulu itu dari awal berdiri itu sudah dari tahun 58 tadi, ini sudah tahun 2022 ya kan? Iya. Sudah berjalan berapa tahun. Jadi pertanyaan saya begini, karena Rumah Sulu itu kan masih difungsikan. Iya. Maksud saya tadi, maksud kita kan begini, apakah kondisi Rumah Sulu itu masih utuh atau seperti apa? Kira-kira seperti itu maksud kita. Ya, oke. Sebenarnya Rumah Sulu yang di Sarangkaya tadi, yang dialihkan ke Sepenian, itu bangunan pertama, ya. Kemudian sudah dia tidak lagi bisa dipakai. Pada tahun 1991, nggak saya silap, itu ada dikondisikan oleh pemerintah Rokan Hilir, tapi belum sampai sekarang belum siap. Kemudian artinya pernah dibantu dulu? Pernah dulu dibantu oleh pemerintah Rokan Hilir, ya kan? Zaman Pak Anas itu. Oh, zaman Pak Anas Makmun. Anas Makmun. Oke. Jadi dibantunya, maklumlah kadang-kadang Pemda ini kadang-kadang terhambat dengan keuangan, ya kan? Oke. Makanya kita sebagai orang yang menerima apa yang dikasih oleh pemerintah, itu yang kita terima dan kita pakaikan, laksanakan bangunnya. Jadi setakat itulah. Jadi ada beberapa. Itu untuk bantuan rumah Sulu ya? Rumah Sulu. Jadi, bantu bangun baru atau bantu perehaban? Awalnya itu direhab. Direhab. Kemudian salih-salih berganti, sebab dia terdiri dari papan dulu, maka diganti dengan seminisasi, ya kan? Pembangunan beton. Ya, pembangunan beton. Oke, baik lanjut. Jadi ada itu di suronya itu, bagian atas, itu belum terbangun. Ya, belum terbangun. Kemudian itu tempat tempat wudhu lelaki dan perempuan.
Sini kan kita kan tahu apa Bung pemutar Ya. kondisi alam pasang, ya kan? Ya. Itu memburuk kondisi apa itu bangunan itu. Jadi sampai sekarang belum maksimal lah, belum maksimal. Artinya bangunan tersebut sampai sekarang belum maksimal. Belum maksimal. Itu rumah suluk ya? Ya, rumah suluk. Artinya rumah suluk untuk kebutuhan para fasilitas untuk WC. Gitu. Artinya para murid-murid yang ikut melakukan suluk lah kan? Iya. Itu ini tadi pertanyaan kita rumah suluk. Oke. Tadi Pak Ustadz ceritakan juga tentang orang yang berziarah, membayar nazar, artinya membayar niat lah. Iya. Kondisi jalan menuju ke rumah persulukan sekarang itu tempat atau ke makam almarhum lah. Karena membayar niat itu kan tentunya ke makam beliau ya kan? Iya. Kondisi jalan menuju kira-kira menuju ke rumah persulukan itu seperti apa Pak Ustadz? Iya, namanya pun bangunan-bangunan pemerintah lah ya, bangunan dari ADD, ya kan? Pemdes kan. Jadi APBD. Oke. Kadang-kadang dia kan begini, kita kan tahu alam laut ini kan, daerah pesisir ini. Kadang-kadang mungkin air pasang dalam segala macam, ya kan? Jadi bangunan-bangun yang bagus itu sudah mulai apa dia, namanya lama lah ya. Sudah mulai ada lubang-lubang. Ya, jadi kalau dipresentasikan daripada 100% sekarang itu paling-paling apa? 65% dapat dipergunakan. Nah, inilah. Ya. Itu khusus jalan menuju ke situ ya. Iya. Khusus jalan menuju ke tempat pembayar nazar tadi ya. Iya. Kondisi, akses ke situ lah kan. Artinya kondisi jalan masih sangat memprihatinkan juga lah ya. Betul. Masih sangat memprihatinkan. Iya. Karena seperti Pak Ustadz ceritakan tadi, tentunya kan mereka kan selalu berkunjung lah ya kan. Iya benar. Berkunjung membayar nazar, niat segala macamnya lah ya kan. Iya. Tentunya kalau mengarah ke situ, kalau jalan bagus kan lebih apa namanya? Lebih nyaman dijalani. Lebih nyaman lah, lebih nyaman. Apalagi zaman sekarang kan berkendaraan ya kan. Iya. Jadi kalau jalannya hancur, ya jelas enggak bisa juga dilalui kan gitu. Iya, aksesnya kurang. Atau mungkin Pak Ustadz tadi membilangkan rumah suluk juga masih kekurangan. Iya. Kondisi jalan juga sangat memprihatinkan. Iya. Dan cara kebetulan kita sering juga monitor. Iya. Artinya monitor tentang kondisi-kondisi jalan yang ada di Penipar lah. Iya. Kemudian mungkin ada harapan Pak Ustadz nggak kira-kira dengan pemerintah lah. Karena ini artinya begini. Artinya kalau jalan itu tetap tidak pun menuju ke rumah persuluk yang jalan itu tetap jalan umum ya kan. Iya betul. Tapi oleh karena tadi banyak masyarakat, banyak orang-orang berdatangan, orang-orang bersuluk kan tentunya membutuhkan sekali lah. Ada enggak kira-kira harapan Pak Ustadz untuk untuk perhatian lah dari pemerintah? Kira-kira maksud kita seperti itu. Ada enggak kira-kira Pak Ustadz yang bisa disampaikan? Oke, Bung Motar. Ya. Sebenarnya kita selaku manusia lah ya. Iya. Ingin akses jalan itu sarana dan prasarana inginnya bagus, lancar. Iya. Kayak tempat yang lain. Kemudian harapan-harapan kita terutama dari Pemdes, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, bahkan pemerintah provinsi. Sebab ini kan tempat sejarah ya Bung ya. Ya, sejarah. Sejarah, orang banyak berdatangan di sana. Jadi kiranya pemerintah kita lah, pemerintah kita kabupaten, provinsi, ya
Kalau bisa harapan kami daripada masyarakat dan zuriat Tuan Guru, ya kan? Kira-kira tolonglah dikondisikan, dialokasikan pembangunan itu walaupun tidak sepenuhnya, tapi adalah terkhusus jalan menuju ke tempat lokasi ziarah itu. Itu yang harapan kita lah. Kemudian kondisi-kondisi bagian ada kekurangan bangunan dan fasilitas lainnya. Sebab ini berulang kali kita sejarah, ya kan? Harapan kami sebagai jemaah tarekat Naqsyabandi dan masyarakat setempat, tolonglah kira perhatikan dengan kondisi yang saya sampaikan tadi. Baik pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dan juga pemerintah Provinsi Riau. Sama sekali kami dari zuriat Tuan Guru lah ya, jemaah-jemaah tarekat Naqsyabandi, belum pernah sama sekali kami mengajukan proposal pembangunan ke ke provinsi. Oh, artinya membuat proposal untuk bantuan tersebut belum pernah ya kan? Belum pernah. Ya. Jadi sekali lagi kami tekankan seluruh komponen lah ya, baik dia tingkat pemerintah kabupaten, provinsi, bahkan tingkat menteri, ya kan, pusat, kalau bisa berbagi-bagi rezeki dari dana APBD, APBN, tolonglah itu sebagai amal jariah kita untuk bekal kita akhirat. Tolonglah tempat-tempat sejarah yang kayak begini, seperti Besilam Langkat itu, tolonglah. Kami ingin juga begitu, khususnya kami permintaan dari zuriat Tuan Guru dan khususnya di Desa Penipahan, ya. Kiranya mungkin didengar, dilihat oleh pemerintah kabupaten dan provinsi, kira-kiranya tolonglah dikondisikan, dikasihkan kami bangunan untuk itu, baik akses jalan maupun akses persuluan dan fasilitas lainnya. Kira-kira begitu harapan kami, Bung. Oke, terima kasih. Oke, Pak Ustadz, artinya pada malam hari ini sudah sempat cerita panjang lebar tentang sejarah beliau masih hidup. Bahkan sampai sekarang beliau sudah wafat pun masyarakat sering berdatangan. Artinya berdatangan tidak hanya saja masyarakat Penipahan. Dan tidak hanya saja sangat bersuluk, ya kan? Iya. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, terutama untuk mendatangi tempat persulukan itu kan membutuhkan akses jalan yang sangat layak dilalui, ya kan? Satu, kemudian rumah persuluknya tadi berdirinya pun sudah hampir puluhan tahun silam, ya kan? Iya. Kalau kita nilai pun tidak layak juga untuk ditempati, ya kan? Sama sekali Pak Ustadz tadi tidak pernah membuat proposal atau kalau tingkat mengajukan lah, ya kan? Ya, tingkat provinsi belum. Pernah dibantu, cuman pada waktu itu, iya, pada zaman Anas Makmun. Pak Anas Makmun, ya kan? Iya, iya. Jadi dari waktu itu sampai sekarang belum pernah sama sekali, ya? Belum. Oke, mudah-mudahan pemerintah kabupaten bahkan pemerintah provinsi bisa mendengar keluh kesah yang Ustadz sampaikan tadi, dan ini adalah sejarah yang tak bisa kita lupakan, khususnya di Kecamatan Pasir Limau Kapas. Walaupun beliau sudah wafat, tapi masih dikenang oleh masyarakat, tidak hanya saja masyarakat Penipahan, bahkan luar Penipahan, bahkan juga pernah saya dengar lagi luar negeri. Pernah dulu saya dengar tuh, saya kalau tak salah itu pernah saya mendengar ada orang dari Malaysia waktu itu, pernah saya dengar nama beliau inilah disebut-sebut, pernah saya dengar dari kalangan masyarakat lah, artinya nama beliau cukup dikenal.
semasa hidup, bahkan sampai sekarang pun masih dikenal. Mungkin jasa-jasa beliau masih hidup, murid-muridnya pun masih banyak. Sekarang ya mudah-mudahan pemerintah kabupaten memperhatikan kondisi rumah persulukan, kondisi jalan menuju tempat persulukan. Mudah-mudahan pemerintah kabupaten bisa untuk memprioritaskan sedikit dari anggaran APBD Kabupaten Rokan Hilir. Selamat malam Pak Ustadz. Semoga dalam kesempatan ini bisa nanti pemerintah itu membantu sedikit sebagaimana Pak Ustadz sampaikan tadi, rezeki untuk amal mereka juga. Oke, terima kasih Pak Ustadz dan kemudian Pak Kadus dan juga rekan kita Khalifah yang sudah hadir pada malam hari ini di studio kita, di studio mini kita lah pada malam hari ini. Dan saya ucapkan sekaligus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Muhtar.